Ros Kakak Ani dan teman-teman seangkatanku 85 mantap. Selamat malam adik-adik senior, junior. Selamat datang bagi adik-adik untuk bergabung bersama IMAS dan IAS Malang Raya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bahwa pada malam hari ini acara boleh terselenggarakan dengan baik karena kerja keras adik-adik saya dari walaupun di sana sini saya bentak, saya marah, tapi saya mau melatih mereka untuk bagaimana mendapat tantangan dalam berorganisasi, bagaimana mengatasi konflik berorganisasi. Baik, saya tidak berbanyak kata bahwa sebenarnya malam ini saya tidak berada di sini. Saya masih berada di luar kota dan saya harus berikan waktu untuk kembali ke Malang karena tanggal 10 saya minta mundur ke Makassar, sehingga tanggal 10 baru saya bisa kembali. Saya juga seharusnya tanggal 29 itu bersama tim kita ke MD, tapi tidak bisa sama sekali karena dari beberapa perusahaan saya minta pergeseran waktu untuk penundaan itu tidak dimungkinkan. Nah, mau tidak mau saya harus melaksanakan. Memang beberapa kali hari ini, beberapa minggu ini saya kurang aktif di HP berhubung alat telekomunikasi saya amblas. Jadi itu salah satu kendala dan yang saya hadapi. Baik, yang saya harapkan bahwa kita semua ini adalah keluarga. Kita semua adalah keluarga. Jadi IAS, IMAS bisa maju karena kita, bukan karena kami yang kakak-kakak senior. Kami kakak-kakak senior akan melihat dan membantu adik-adik di dalam perkuliahannya. Di sini ada kakak Pip yang luar biasa. Kita punya sesepuh, kita punya senior. Dia seorang dosen. Tanyalah kepada beliau, karena beliau adalah pakar di bidang pendidikan di university. Kalau misalnya ada masalah-masalah tentang pendidikan, tanyalah sama Bunda Chris yang lagi melanjutkan studi untuk master di bidang pendidikan. Kalau ada masalah-masalah psikologi, datanglah kepada saya, karena saya harus kalau ada kendala-kendala bahasa Inggris, datanglah kepada Pak Albert. Kalau ada masalah-masalah hukum, ada lawyer kita, Pak Heri. Kalau masalah-masalah makanan atau tentang ekonomi, tentang akuntansi, ada 3 orang pakar kita. Pertama, Kakak Ampros, dia seorang aktivis, seorang praktisi. Yang kedua, Kakak Ros, seorang praktisi, mantan kerja di salah satu bank swasta. Dan juga Kakak Pit adalah seorang yang bergerak di dalam bidang ilmu yang jelas di dalam pendidikan di university. Jadi Suradikara di Malang ini tidak kurang. Kita mempunyai tenaga-tenaga ahli yang luar biasa. Tinggal bagaimana adik-adik berjuang. Satu hal yang saya mau pesan adalah tinggalkan kebiasaan yang ada di Flores. Kita ke Jawa tujuannya adalah kuliah. Berarti kita harus membuka diri. Kita harus menyamar kultur kita, tetap kita jaga tentang budaya kita. Tetapi bagaimana kita menghargai dan menjalankan, dan juga kalau saya katakan indigenous, ya kita harus sama-sama dengan menyamakan budaya kita dengan budaya orang, sehingga orang melihat bahwa anak Flores, anak NTT itu tidak sedemikian. Suradikara mempunyai kode etik yang cukup tinggi, punya attitude, punya disiplin, punya kejujuran, ketaatan yang luar biasa. Saya ingat tadi dikatakan oleh Romo, Pak BM mengatakan bahwa mengharapkan bahwa kita jadi Soverdian. Langkah awal saya sudah pernah melakukan Soverdian di Bali bersama Romo Kris Ratu. Ya, saya tidak bisa memaksa karena ini komunitas. Tetapi setidak-tidaknya spiritualitas SPD itu sudah kita alami, kita lakukan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku sabda. Pelaku-pelaku sabda ini adalah bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan dan tanggung jawab di dalam bidang pendidikan. Karena pulang, kita tidak cuma membawa kertas, tapi kita membawa adalah satu pengalaman hidup, sesuatu yang mempunyai edukasi yang tinggi. Kita membawa satu ilmu yang baik. Kalau mau dipikir, di Unfor ada ekonomi,
Kenapa tidak ambil di Unflor? Di Kupang juga ada. Kenapa harus ke Malang? Ada ekonomi kita masuk di Malang di Unmar atau universitas swasta lain. Tetapi di sini bukan itu saja. Sebab di dalam perkuliahan kita cuma dapat 2 jam, 2 SKS, 3 SKS dan sebagainya. Tetapi pengalaman kita harus mencari literatur di luar. Kita harus membuka diri, banyak membaca, banyak belajar dari kakak-kakak senior, banyak bergaul dengan teman-teman kita dari luar Flores. Sehingga dalam penulisan skripsi pun juga saya berharap kadang-kadang penulisan skripsi adalah penulisan dengan bahasa-bahasa baku. Saya berterima kasih banyak dengan Kakak Pit. Karena Kakak Pit seorang yang sungguh-sungguh mendampingi kita adik-adiknya yang luar biasa. Bagaimana membantu kami untuk mencari peluang-peluang. Karena menurut kami tidak saja karya ilmiah pada saat ini, masih ada karya-karya ilmiah di tahun-tahun yang akan datang. Karena ini juga kami akan lapor, karena saya dengan Pak Albert adalah pengurus IAS Nusantara juga, kami bergabung di bidang pendidikan. Kami sedang berpikir bagaimana melakukan observasi untuk pendidikan Suradikara di ND. Kalau kita mengharapkan SDM, tapi dapurnya para guru tidak sesuai, bagaimana para guru bisa menyampaikan pendidikan dengan baik? Bagaimana income mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, prasarana yang penting bagi guru-guru kita. Kita memikirkan bagaimana untuk meningkatkan SDM para guru-guru di Suradikara. Kami juga berharap bahwa adik-adik di dalam pendidikan ini gunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di Suradikara. Jangan kita merasa, seringkali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan suasana mengatakan bahwa saya belum bisa belajar karena saya tidak punya buku. Zaman sekarang adalah zaman dengan penuh teknologi. Jangan sampai ada terjadinya konflik ego state, di mana bisa kita harus bangun, di saat itu juga kita bilang kamu tidur dulu deh. Akhirnya konflik ego ini membuat kita malas. Saya mau ingatkan sekali lagi, tolong manajemen waktu. Di saat kamu harus belajar. Jangan suka dan jangan sering bermain game. Karena kami dari psikologi, kami psikolog-psikolog Indonesia dan dunia, kami sudah mengatakan bahwa seorang yang sering main game adalah termasuk orang dengan gangguan jiwa. Sudah masuk DSM 5. Sadar atau tidak sadar, kamu akan terikat dan kamu akhirnya pola-pola kekerasan itu akan terbawa di bawah alam sadar. Sadar atau tidak sadar, kita sudah membuat diri kita menjadi seorang autism. Sadar atau tidak sadar, kita sudah lupa dengan sosial lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, hal ini penting. Beberapa waktu lalu kami ada pertemuan untuk kode etik psikologi untuk INSI. Sekarang lagi pertemuan, saya diminta untuk beberapa kali untuk ikut nimbrung untuk membicarakan aturan-aturan baru. Dan ini kami juga harus menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sudah 98% anak pelajar dan mahasiswa mempunyai kecenderungan keterikatan dengan game. Hal ini berdasarkan studi, berdasarkan data. Ini sangat mengganggu. Mungkin Pak Albert, Kakak Pit mengetahui di sekolah bagaimana mahasiswanya. Dan saya berharap adik-adik yang baru datang, jangan contoh yang jelek, lihatlah yang baik, buka diri untuk teman-teman dari luar daerah, carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Zaman itu kami di Jogja, mungkin saya di biara ya waktu itu. Jadi saya lebih banyak di biara waktu itu. Tapi saya coba untuk keluar untuk SKC, karena saya dari seorang Fransiskan, saya harus membuka diri turun ke mahasiswa. Bagaimana kan teman-teman saya dari Suradikara
itu membuka diri dengan teman-teman dari luar daerah dan mereka yang Katolik atau non-Katolik. Pada saat ulang tahun semua, pada saat sakit, teman-teman dari daerah lain yang Katolik yang sakit semua ramai-ramai pergi kunjungi. Bagaimana kalau pertandingan bola? Pertandingan bola semua ramainya luar biasa. Kekeluargaan itu terasa luar biasa. Ini sudah digarap. Dan sampai hari ini suasana ini masih tercipta. Saya jujur selama ini tidak pernah tahu kalau kakak Pit, kakak Ambrose itu dari Suradikara. Saya hanya cuma tahu kakak Ros dengan kakak Tante Ani dengan mereka berdua ini karena teman seangkatan. Yang lain saya tidak pernah tahu. Tiba-tiba begitu baca nama loh, kakak Pit Megut. Karena kami orang Jawa, jadi saya tahu kakak Pit Megut juga Suradikara. Baru di situ terbuka. Saya itu teman dengan koknya kakak ini, koknya kakak ini. Kakak Ambrose lagi datang, saya teman dengan kok kakak Beri. Jadi kakak Ros juga saya kenal kakak Ros dari muda. Kakak Ros ini seorang mayoret Suradikara. Itu berita terang. Hal-hal ini. Jadi saya hanya minta bahwa satu hal yang saya minta bahwa organisasi ini tidak cuma sekedar kita kumpul, tetapi di dalam organisasi ada perilaku behavior yang kita perlu pelajari. Di dalam organisasi itu banyak tubuh, banyak jiwa, banyak kognitif, banyak ego yang ada. Tapi bagaimana menyamakan frekuensi? Kalau mau tanya tentang organisasi, saya orang organisasi. Saya ilmuwan organisasi, industri dan organisasi. Ini saya ahlinya. Jadi saya bagaimana melakukan asesmen, bagaimana saya bisa menempatkan seseorang, bagaimana saya bisa melihat dia menjadi seorang leader. Makanya Jeff itu seringkali kena kebas, Henry kena kebas dari saya. Karena saya punya ekspektasi tinggi untuk mereka. Kakak Bocang seorang organisasi. Kita belajar. Organisasi tidak kumpul, terus kita pikir dan ego kita yang dipaksakan. Tapi bagaimana? Saya kemarin bertanya gini. Mungkin saya agak sedikit ya. Saya bertanya gini. Jeff, kamu bisa membuat nasi goreng? Bisa. Mansur, kamu bisa membuat nasi goreng? Bisa. Saya tanya lagi sama mereka berapa orang bisa membuat nasi goreng. Oke, saya pegang, saya keep gitu. Lalu saya mengatakan, jikalau saya memberi kamu order per orang 150 porsi, bisakah kamu membuat itu atau menerima order itu? Mereka katakan bisa. Ada yang mengatakan, oh gampang saja, saya terima, saya kasih ke orang. Dalam organisasi untuk bekerja, bahwa anak ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Lalu ada yang mengatakan bisa. Saya akan. Lalu saya tanya, bisanya yang bagaimana? Bisanya yang bagaimana? Semua diam. Lalu saya mengatakan, kalau kamu mengatakan bisa, berarti untuk satu porsi kamu harus tahu berapa gulanya, berapa garamnya, berapa banyak lawannya, berapa mili minyaknya. Lalu kalau kali 150, hal ini yang perlu kamu persiapkan. Ini adalah konsep-konsep persiapan. Sehingga di dalam manajemen kita kenal dengan talent manajemen. Nah ini perlu. Yang kedua, setelah itu kita lihat lagi ada 3 kasus di sini. Kalau kamu mau membuat nasi goreng, berarti perlu bahan. Itu persiapan ini penting. Lalu proses. Setelah proses itu goalnya apa? Ini organisasi. Jadi saya sangat mengharapkan adik-adik bahwa kita maju terus. Ingat, kita Suradikara, saya Suradikara saya. Artinya apa yang sudah ditanamkan di sekolah, kita tetap menjadi pahlawan utama. Pahlawan utama itu tidak sulit kok sebenarnya. Menjadi pahlawan utama untuk diri saya sendiri. Bagaimana saya bertanggung jawab dengan saya, Tuhan dan keluarga. Bagaimana saya menjadi pahlawan utama untuk sesama saya, untuk gereja. Bagaimana saya menjadi pahlawan utama bagi keluarga inti saya. Tapi jangan sampai kita pulang membawa problem yang baru. Yang ketiga, saya ingin berpesan bahwa adik-adik tolong hindarkan perjudian, mabuk-mabukan, narkoba. Tolong ini yang diperhatikan.
Saya kemarin sempat ngomong, maksud saya menasihat dengan baik. Jangan dulu melakukan hubungan cuma sekedar hubungan. Terus begitu masuk gereja pada saat mau berkat pakai kerudung rame-rame dan slayer itu. Karena itu mempunyai simbol lambang yang suci dan tulus. Jadi saya sebagai orang tua, saya hanya mengingatkan ini. Dari kemarin saya mempelajari semua perilaku. Dan semua perilaku itu ada beberapa yang kena. Saya buat shock terapi. Saya sengaja, termasuk bocan pun juga saya lakukan shock terapi. Dan saya tidak reken kalau tentang berorganisasi, bocan organisasi. Tapi bocan mungkin tidak tahu bagaimana organisasi yang benar dan betul-betul mempelajari perilaku-perilaku di dalam berorganisasi. Ada hal yang kita akan perbaiki. Dan juga mungkin setelah ini kita akan perbaharui tentang pengurusan. Saya berterima kasih banyak terhadap donatur-donatur saya. Donatur-donatur kakak-kakak kami, baik yang pada saat pelantikan pertama sampai sekarang. Dan jujur pada hari ini kita benar-benar berangkat hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, malam ini tidak terjadi. Makanya saya percaya bahwa apa yang kamu miliki serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Saya ingat mujizat makan 5.000 orang di padang gurun. Baik, saya kira itu saja. Datanglah ke sekretariat kita di Jalan Jumat. Ada masalah psikologi, silakan berhubungan. Ada masalah kesulitan belajar, silakan bisa konsultasi dengan saya. Mempunyai mau tes psikotes, silakan datang ke tempat saya. Kalau misalnya ada masalah-masalah ekonomi, ada KKP bersama timnya. Saya kira kita masih mempunyai MOU dengan Umar. Saya akan cari waktu dalam waktu dekat untuk menyelesaikan saya punya urusan supaya tidak mempunyai tanggung jawab. Karena ini sudah saya ikat kontrak sudah 2 tahun 1 tahun lalu, dan saya harus menyelesaikan kontrak sehingga tidak kena penalti. Dan kita akan berbicara untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang lain dari kampus, dari fakultas ekonomi. Dan bagaimanapun kita tetap jaga nama KKP di sana, kita sama-sama maju. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Eno. Kita memasuki acara inti pengukuhan pengurus IMAS Malang Raya periode tahun 2023.